Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadayyi hadayyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Naam, yajharul imamu fiha bil kunuti hadza kullihi fil muaddati. Ammal fa'itatu fal ibratu fiha bi waqtil qada'i fayajharu min ghurubi syamsi ila tulu'iha wa yasirru fi ma siwa zalika. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, santri-santriwati sekalian, jamaah keseluruhan, semoga kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala masih diizinkan kembali melanjutkan pengajian kita dalam materi fikih. Masih kaitannya pembahasan tentang sunat-sunat hayahnya salat, khusus rangkaian penjelasan di sini masih kaitannya wal jahru bil qiraati, membesarkan bacaan. Di mana tempat-tempat ketika kita melaksanakan salat itu disunnatkan untuk menjaharkan atau membesarkan suara. Lihat bagian yang di atas, sambungan yang lalu. Naam, iya, yajharul imamu fiha bil kunuti. Yajharul imamu fiha, imam membesarkan suara di dalam salat. Fiha, imam membesarkan suara di dalam salat bil kunuti, bil kunuti, dengan bacaan kunut. Jadi ketika imam pimpin salat dan di dalam salat itu ia membaca
doa kunut, maka disunnatkan untuk menjaharkan suara. Hadza kullihi fil muaddati. Hadza kullihi fil muaddati. Ini kullihi seluruh salat. Fil muaddati fil muaddati yang dilaksanakan pada waktunya. Yang dilaksanakan pada waktunya. Jadi ini semua berlaku pada seluruh salat yang dilakukan pada waktunya. Muaddati namanya adaan. Jadi ketika imam pimpin salat dan ternyata dalam salat itu membaca kunut, apakah kunut seperti yang dibaca pada salat subuh atau mungkin pada salat-salat yang lain, misalnya dengan membaca kunut nazilah. Tuh kunut nazilah. Tuh kunut nazilah biasa dilakukan memohon kita kepada Allah perlindungan dari bencana, memohon sesuatu kepada Allah atas apa yang menimpa umat Islam atau sekelompok orang-orang yang berada di satu tempat. Kita disunnatkan untuk menegakkan atau melakukan kunut nazilah itu di dalam salat. Itu berlaku pada salat yang dilaksanakan pada waktunya, al-muaddat. Ammal fa'itatu, adapun salat yang sudah lewat waktunya. Adapun salat yang sudah lewat waktunya. Fal ibratu fiha, maka yang menjadi ukuran fiha di dalam salat atau terhadapnya, maka yang menjadi ukuran terhadapnya biwaktil qadai dengan waktu qada. Maka yang menjadi ukuran terhadapnya adalah waktu qada. Maksudnya begini, orang yang melaksanakan salat al-muaddati pada waktunya, silakan jaharkan suara yang memang salat itu dijaharkan. Silakan laksanakan salat, jaharkan suara sesuai dengan salat itu. Misalnya kalau subuh, silakan dijaharkan suaranya, karena itu dilaksanakan sesuai waktunya. Isya
Seulah maghrib, nah, silakan dijaharkan suaranya, karena memang itu disunatkan menjaharkan. Isya silakan dijaharkan, silakan dijaharkan. Bagaimana seandainya ada orang melaksanakan salat itu sudah bukan waktunya? Bisa disebabkan karena situasi kondisi yang menyebabkan sehingga tidak memungkinkan dia salat pada waktu itu. Tidak memungkinkan dia salat pada waktu itu. Tapi terkadang juga ada orang memang lupa. Misalnya ada orang lupa salat isya, betul-betul lupa. Persangkaannya dia sudah salat, betul-betul dia tidak ingat. Nanti diingat itu salatnya besok waktu-waktu duha, jam-jam 9, 10 duduk-duduk dia zikir-zikir, baru dia sadar, astagfirullah, tadi malam saya lupa salat isya. Bagaimana ini? Silahkan diganti ketika dia mengingatnya. Falyusalliha inda zakariha, silakan dia melaksanakan salat ketika dia mengingatnya. Diingat itu salat isya, yang dia lupakan jam-jam 10 lah, maka silakan itu salat isyanya diqadha. Ada juga riwayat yang lain bilang bisa diqadha, diganti sesuai dengan waktunya itu salat. Sesuai dengan waktunya itu salat. Isya yang dilupakan nanti diganti sebentar malam pada waktu isya. Selesai salat isya silakan diganti. Ini sebenarnya dua-duanya dalil ini bisa dilaksanakan. Andai kata ada orang memang salat yang pernah ditinggalkan itu jumlahnya banyak. Contoh, ada orang menyadari dirinya pernah 1 tahun tidak pernah salat. Jadi pernah 1 tahun dia tidak pernah salat. Karena kejahilannya, kebodohannya, atau karena pengaruh, dia tidak salat sampai 1 tahun. Tahun berikutnya dia sadar. Bagaimana ini? Bisakah diqadha itu salat 1 tahun yang lalu? Bisa. Karena ini jumlahnya sudah banyak 1 tahun, silakan diganti itu salat sesuai dengan waktunya. Karena 1 tahun, misalnya dia mulai bulan Oktober, pada tanggal 1 Oktober salat yang pertama, selesai salat subuh silakan berdiri lagi salat subuh berikutnya. Hanya ketika kita mengqadha salat, kalau biasanya itu adalah adaan lillahi ta'ala, itu kan kalau adaan artinya tunai, dilaksanakan salat itu pada waktunya. Tapi kalau salat itu sudah bukan waktunya, bukan lagi adaan, tapi diganti menjadi qadhaan. Usolli fardhu salati subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati qadhaan lillahi ta'ala.
Itu qadaan artinya membayar. Selesai salat subuh yang semestinya adaan lillahi ta'ala, selesai langsung berdiri. Berdiri lagi, ambil lagi salat subuh satu kali, tapi niatnya qadaan lillahi ta'ala. Bukankah dilarang orang salat kalau sudah salat subuh mengqada salat, tidak mengenal waktu terlarang, karena ini hutang. Sebentar selesai salat duhur, berdiri lagi, ambil lagi salat duhur berikutnya, ganti niatnya qadaan lillahi ta'ala. Sebentar selesai asar, berdiri lagi, ambil salat asar lagi, qadaan lillahi ta'ala. Selama begitu seterusnya, masuk Oktober tahun berikutnya, berarti dia sudah dianggap mengqada salatnya, mengganti salatnya selama setahun yang pernah dia tinggalkan. Itu kalau jumlahnya banyak. Tetapi kalau itu yang terlupakan, tertinggal, misalnya cuma satu, gunakan hadis yang tadi, yang lebih hati-hati. Falyusalliha inda zakariha. Maka hendaklah dia mengganti salat itu ketika dia mengingatnya. Isya yang dilupakan, dia betul-betul lupa salat Isya malamnya, diingat jam 9, 10 waktu duha. Nah bagaimana ini? Silakan salat Isya jam 9 atau jam 10. Karena ini waktunya diganti di waktu sirriyah, diganti waktunya salat itu adalah siang. Kalau Isya biasanya dijaharkan, tapi karena diganti di waktu siang, maka silakan disirrikan itu suara, silakan dikecilkan. Nah, silakan dikecilkan. Begitu juga sebaliknya. Misalnya ada orang lupa salat asar. Kan kalau salat asar jahri, sirriyah, betul-betul dia lupa, tapi nanti diingat malam hari. Dia bangun mau tahajud. Begitu mau tahajud baru dia sadar, astagfirullah, saya hilaf, saya lupa tadi salat asar. Silakan diganti di waktu tahajud itu. Silakan salat asar tengah malam. Usalli fardhu salatil asri 4 rakaatin mustaqbilal kiblati qadaan lillahi ta'ala. Kenapa lebih utama ganti ketika diingat? Siapa yang jamin kita masih hidup sampai salat berikutnya? Jangan sampai kita bilang nanti saya ganti pada waktu salat yang sama, asar. Karena asar yang dilupakan, dia ingat tengah malam. Dia bilang nanti saya qada di waktu asar besok. Ternyata sebelum masuk waktu duhur dia meninggal dunia. Nah, bagaimana ini? Nah, maka itu sudah menjadi hutang. Makanya jumhur ulama lebih banyak memilih itu riwayat yang menjelaskan silakan diganti itu salat ketika dia mengingatnya. Ini yang dimaksud. Adapun salat yang terlewatkan waktunya, terlewatkan, termasuk orang yang ketiduran. Kalau ada orang ketiduran, misalnya terlambat salat subuh, betul-betul ketiduran, Nabi bilang salatun naimi qiyamuhu, salatnya orang yang ketiduran waktu bangunnya. Tapi yang namanya ketiduran itu sekali-sekali. Ada orang ketiduran katanya ketiduran, tapi setiap hari. Itu bukan ketiduran, sudah kematian. Ketiduran sekali-sekali.
Jangankan kita, Nabi saja pernah ketiduran. Nabi salat subuh bahkan berjamaah dengan sahabat. Itu matahari sudah terbit. Perjalanan pulang dari perang. Nabi pulang perjalanan menuju Madinah beserta rombongan sahabat pulang perang. Nabi beserta sahabat kelelahan, singgahlah di satu tempat istirahat. Disuruh Bilal bin Raba'ah untuk jadi piket. Ya Bilal, ikla' lana hazihil laylah. Hai Bilal, wakili kami menjaga malam ini. Maksudnya malam ini Bilal kamu piket. Jangan tidur kamu Bilal, karena kami semua ini mau istirahat. Bilal, ini sebenarnya Bilal bin Raba'ah tidak ada maksudnya mau tidur, hanya bermaksud untuk melentur-lenturkan badan. Jadi sambil kudanya Bilal juga jongkok, kedua kakinya dilipat sehingga perutnya kuda itu rata dengan tanah. Nah, Bilal ini maksudnya ya mau lurus-luruskan punggung, sandar-sandar di kudanya, mapan lempuk-lempuk, maksudnya tidak mau tidur. Ternyata Bilal tertidur sampai terbit matahari. Yang pertama bangun Rasulullah, langsung Nabi teriak Bilal, ya Bilal, hai Bilal. Maksudnya Nabi berteriak memanggil Bilal, magato si mutindri kok, kenapa kamu tidur? Bilal pintar menjawab, Allah telah menidurkan saya ya Rasulullah, sebagaimana Allah juga menidurkan engkau. Maksudnya betapa aku tidak mau tidur, tapi ternyata aku ditidurkan oleh Allah. Dan engkau seorang nabi, seorang rasul, dikontrol langsung oleh Allah. Kenapa bisa tertidur? Berarti ada maksud yang dikehendaki oleh Allah. Maksudnya apa? Bagaimana contoh nanti yang diberikan Nabi berkaitan ini. Ternyata Nabi perintahkan seluruh sahabat silakan berwudu. Kemudian unta, kuda-kuda digeser. Pada saat itu Nabi tetap perintahkan Bilal mengumandangkan azan. Tetap diperintahkan mengumandangkan azan. Lalu ditegakkanlah salat subuh. Salat subuh sudah terbit matahari. Bagaimana yang begini? Ini qada'an. Karena ini subuh diganti di waktu Syria. Jadi ketika dia salat subuh, karena sudah bukan waktu jahriyah, maka itu suara dikondisikan biwaktil qada'. Waktu ketika mengqada' salat. Jadi suaranya dikecilkan. Walaupun itu salat subuh. Fayajharu min ghurubi syamsi ila tulu'iha. Fayajharu, maka ia menjaharkan suara min ghurubi syamsi, dari terbenamnya matahari, maka ia menjaharkan suara min ghurubi syamsi, dari terbenamnya matahari, ila tulu'iha, sampai terbitnya. Jadi sampai terbitnya. Jadi kalau salat itu dilakukan mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari, maka suara itu dijaharkan. Wa yasirru bima siwa zalik.
wa yasirru fima siwa zalik, dan ia mengecilkan suara siwa zalik, selain daripada itu. Selain daripada itu. Maksudnya mulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. Nah, berarti di situ suara disirrikan, dikecilkan suara. Wa yatawassatu fi nafilatil laili al mutlaqati, wa yatawassatu, dan ia bersuara sedang, dan ia bersuara sedang fi nafilatil laili, fi nafilatil laili al mutlaqati, pada salat sunat malam secara mutlak. Pada salat sunat secara mutlak. Jadi kalau orang melaksanakan salat lail, itu salat lail. Yang namanya salat lail, kalau menurut bahasa, semua salat sunat yang dilakukan di waktu malam, menurut lugatan pengertian bahasa, semuanya bisa dinamai salatul lail. Apakah itu salat sunat tasbih? Apakah itu salat sunat hajat? Apakah itu salat sunat taubat? Apakah itu salat sunat tahajud? Apakah itu salat sunat witir? Di bulan Ramadan salat sunat tarawih, menurut bahasa semua dinamai salatul lail, salat malam. Tapi kalau dirampingkan pengertiannya, sebenarnya yang dimaksud salatul lail yang dikehendaki yang mana? Nah, itulah tahajud. Itu tahajud. Ini tahajud ini begitu mulianya ya, perkara sunnah, tapi dalilnya ada di dalam Al-Quran. Jadi dalilnya ada dalam Al-Quran. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebahagian malam laksanakanlah tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu, semoga Tuhanmu mengangkat engkau kepada kedudukan yang terpuji. Jadi kalau kita melaksanakan salat lail, itu suara sedang, wa yatawassatu, tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil, itu sedang-sedang. Kenapa disuruh sedang-sedang? Betapa hebatnya ini agama. Di sini disebutkan iza lam yaswis ala naimin aw musallin. Iza lam yaswis ala naimin aw musallin, apabila tidak mengganggu atas orang yang tidur atau orang yang salat. Apabila tidak mengganggu, iza lam yaswis ala naimin aw musallin, apabila tidak mengganggu atas orang yang tidur atau orang yang salat. Maksudnya
Ini kalau orang salat ya dimaklumi, sama-sama orang salat. Jangan sampai tetangga salat kita juga salat. Tapi kalau orang tidur, jangan terlalu besar, jangan sampai mengganggu orang yang tidur. Padahal kalau dipikir, memangnya kenapa kalau dia terganggu dan kita salat? Disinilah agama melihat bahwa yang namanya ini ya tergantung tingkat mujahadahnya orang mau melakukan itu salat. Tahajud kan ini sunnah. Ya kalau saudara tidak mau lakukan merasa terganggu, itu haknya. Yang memang sungguh-sungguh mau melaksanakan tahajud ya pasti dia bermujahadah, pasti dia akan paksa dirinya. Makanya diperintahkan untuk menjaharkan suara. Apa mensedang-sedangkan itu suara. Kemudian wal mar'atu wal khunsa yajharani wa yatawassatani fi mahallihima. Haitsu la yasma'u ajnabiyyun wa illa istahabba lahuma al-israr. Begitu juga termasuk yang dianjurkan untuk menjaharkan suara, wal mar'atu dan perempuan, wal mar'atu dan perempuan, wal khunsa dan khunsa, wal khunsa dan khunsa. Apa dibilang khunsa? Saya masih ingat ketika guru kita Allah yarham menjelaskan di hadapan kita semua pada waktu itu. Ini dulu saya mengajikan, duduk di hadapan guru ta, mengajikan ini tanggal 13 Februari 1987. Masih ada tanggalnya di ujungnya kitab saya. Jadi ini saya mengajikan tanggal 13 bulan 2 1987. 87. Saya kelas 2 sanawiyah. Karena 86 pondok pesantren itu baru berdiri madrasah. Kelas 4 SD saya sudah masuk majelis taklim. Saya sudah masuk majelis taklim. Ini yang duduk dekat yang ini teman saya ini. Jangan dikira orang sembarangan itu ya. Sekelas saya itu Pak Arifuddin, dan biasa dipanggil Ricky. Itu sekelas saya, pimpinan pesantren Dr. Yusri, itu sekelas saya semua. Itu 86 berdiri sanawiyah. Nah, ini 87. Nah, berarti waktu itu saya dengan Pak Arifuddin ini baru kelas 2 sanawiyah mengajikan ini. Saya masih ingat. Apa itu khunsa? Guru tak bilang, yang dibilang khunsa karena ada khunsa, ada unsa, ada khunsa, ada unsa. Kalau unsa perempuan, kalau unsa itu perempuan, bisa juga almar'atu. Almar'atu perempuan, unsa bisa juga perempuan. Unsa. Dalam Al-Quran, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Tapi kalau khunsa lain. Yang dibilang khunsa adalah orang yang terlahir ke dunia ini
punya dua jenis kelamin. Memang lahir ke dunia punya dua jenis kelamin. Wanita laki-laki, waria. Laki-laki, perempuan toh. Dan memang punya dua jenis kelamin. Nah, makanya pembahasannya yang begini, bagaimana caranya? Untuk menetapkan jenis kelaminnya apa? Maka dilihat mana yang berfungsi. Tuh, mana yang berfungsi. Dilihat mana yang berfungsi. Kalau bilang berfungsi dua-dua, Pak. Laki-lakinya berfungsi, perempuannya berfungsi. Kalau begitu caranya menetapkan jenis kelaminnya, lihat di mana dia bergaul. Bagaimana pergaulannya? Oh, ternyata dia senang pergi potong-potong kayu, angkat batu. Kalau dia pakai sarung, nagulung. Kan kalau perempuan itu pakai sarung bukan nagulung, sepireng. Ternyata gayanya ada semua. Pergi orang angkat batu ada juga. Orang potong kayu ada juga. Cuci piring orang engkatoi. Pekerjaan laki-laki, perempuan diambil semua. Bagaimana ini? Dua-duanya berfungsi. Pergaulannya dua-duanya dimasuki. Bagaimana itu? Maka wajib atau harus dia penegasan alat kelamin. Maka dia harus tegaskan mau apa dia. Dia mau apa? Harus tegaskan. Kalau dia mau laki-laki, tegaskan dia laki-laki. Kalau dia mau perempuan, tegaskan dia perempuan. Jadi kalau misalnya dia pilih saya mau laki-laki, maka boleh dilaksanakan. Bahkan ada yang bilang harus dilaksanakan operasi penegasan alat kelamin. Tutup itu perempuannya, fungsikan yang laki-lakinya. Tapi kalau dia bilang saya pilih perempuannya, maka ditegaskan, laksanakan operasi, tutup itu laki-lakinya dan fungsikan yang perempuannya. Karena memang dia terlahir ke dunia dalam keadaan demikian. Fikih itu namanya hunsa. Perempuan maupun hunsa, kalau dia salat. Misalnya kalau itu salat jahriyah, subuh, maghrib, isya, dibolehkan dia menjaharkan suaranya, tapi wayatawassatani dengan suara sedang fi mahallihima pada masing-masing tempatnya. Wayatawassatani fi mahallihima, dan bersuara sedang fi mahallihima pada masing-masing tempatnya. Maksudnya pada masing-masing tempatnya. Kalau salat itu menuntut untuk dijaharkan, suara dia jaharkan. Kalau memang mengecilkan. Haitsu la yasma'u ajnabiyyun, di mana ia tidak didengarkan oleh orang lain. Di mana ia tidak didengarkan oleh orang lain. Makanya itu perempuan bisa sebenarnya, bukan bisa, sebaiknya berjamaah. Misalnya dalam suatu pertemuan pengajian, dalam suatu pengajian, di situ tidak ada laki-laki. Dalam suatu ruangan semuanya perempuan. Kadang di akhir pengajian masuk waktu sholat. Kadang ada kelompok ibu-ibu masuk waktu sholat, mereka semua tegakkan sholat, tapi sendiri-sendiri menegakkan. Masing-masing melaksanakan
di mana dia inginkan. Ada yang salat di sini, di bagian sana juga ada, di sini juga ada. Padahal kan disunatkan mereka juga menegakkan salat berjamaah. Silakan tampil di antaranya menjadi imam. Bagaimana suaranya? Kalau itu salat sir, ya silakan dikecilkan suara. Dan berkaitan aba-aba takbir intikal, silakan dijaharkan. Silakan dijaharkan tapi dengan suara yang sedang. Dengan suara yang sedang, sebatas didengarkan oleh jamaahnya yang diberi aba-aba. Wa illa, dan jika tidak, istahabba lahuma al-israra, dan jika tidak, disunnatkan baginya al-israra, mengecilkan suara. Maksudnya jika dikhawatirkan ada orang lain yang dengar, maka disunnatkan untuk mengecilkan suara. Walaupun itu salat yang biasanya dilakukan dengan cara menjaharkan suara. Semoga Allah mengizinkan kita melanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yajharu bil Qur'ani fi salawati kulliha. Jadi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaharkan suara pada salat seluruhnya. Jadi ini nanti sejarahnya, awal mulanya salat itu difardukan. Awal mulanya salat itu difardukan. Nabi pulang Isra Mi'raj. Awal mulanya semua salat 5 waktu itu Nabi awalnya dijaharkan suaranya. Tuh dibesarkan suara, termasuk duhur asar. Tapi karena terjadi situasi kondisi waktu itu di Mekah, orang-orang kafir Mekah menghina ayat-ayat Allah, menghina Allah dan menghina Rasulullah. Maka pada saat itu Nabi kondisikan ketika melaksanakan salat, yang mana yang disirrikan dan mana yang dijaharkan. Insyaallah nanti pada pertemuan pengajian yang akan datang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana sallallahu Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.